Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 2 dari buku Pendidikan Agama Islam kelas X yang Anda bagikan. Betul. Kita akan coba kupas tuntas ya soal hakikat iman dan juga yang sering disebut syu'abul iman itu, cabang-cabang iman. Iya, syu'abul iman. Tujuannya sih supaya kita bisa sama-sama paham esensinya dan gimana relevansinya buat Anda di zaman sekarang. Sip. Nah, buat mulai ada kisah yang menarik banget nih tentang Abdullah bin Huzafah. Oh iya. Kisah yang luar biasa itu ya. Betul. Waktu beliau ditawan pasukan Romawi, Kaisar Heraklius itu kan menggoda beliau ya pakai harta, kuasa, supaya ninggalin Islam. Diancam direbus hidup-hidup malah ya? Itu dia, diancam direbus hidup-hidup. Tapi Abdullah bin Huzafah ini nggak goyah sama sekali, tetap teguh. Luar biasa memang keteguhannya. Sampai akhirnya membebaskan beliau dan tawanan lain. Kisah ini kayaknya langsung nyambung nih ke topik kita. Benar sekali. Kisah tadi itu langsung nunjukin inti dari iman ya. Keteguhan hati yang luar biasa. Ini membawa kita ke pertanyaan dasar. Apa sih sebetulnya iman itu? Iya, apa definisinya? Secara bahasa gampangnya, iman itu ya percaya, yakin. Tapi Imam Syafi'i punya rumusan yang bagus. Beliau bilang, iman itu kesatuan antara ucapan lisan, terus keyakinan dalam hati, dan juga perbuatan anggota badan. Jadi 3 hal itu ya, lisan, hati, perbuatan. Iya, nggak bisa dipisah-pisah. Harus nyatu ketiganya. Terus ada juga hadis yang menggambarkan manisnya iman. Katanya bisa dirasain kalau kita lebih cinta Allah dan Rasul-Nya dibanding apapun. Lebih dari segalanya ya. Betul. Terus, kalau kita cinta sama orang lain, itu semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, benci banget sama kekufuran. Sama kayak benci kalau mau dilempar ke neraka. Wah, itu dalam banget ya maknanya. Berarti kalau merujuk definisi Imam Syafi'i tadi, iman itu bukan cuma sekedar, oh saya percaya di hati, gitu aja ya. Nggak bisa gitu aja. Harus ada manifestasinya. Harus kelihatan dalam tindakan nyata. Harus ada buktinya gitu ya. Tepat. Dan buktinya itu luas banget. Nah, disinilah konsep syu'abul iman tadi masuk. Ada 77 cabang iman. Banyak ya. 77, wow. Gimana cara ngelompokinnya tuh? Nah, para ulama kayak Imam Baihaqi itu bantu kita biar gampang paham. Beliau kelompokkan jadi 3 ranah utama. Yang pertama, itu ranah hati. Namanya ma'rifatun bil qalbi. Keyakinan di hati. Ya, ini pondasinya. Isinya, ya rukun iman itu percaya sama Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, sama koda dan qadar. Ini intinya banget. Oke, itu yang pertama ranah hati. Terus? Yang kedua, ranah lisan. Dikenalnya ikrarun bilisan. Ini apa yang kita ucapkan sebagai cerminan dari hati tadi. Contohnya? Ya paling utama tentu 2 kalimat syahadat ya. Terus baca Al-Quran, berdoa, berzikir, ngucapin hal-hal yang baik. Itu semua masuk ranah lisan. Oke, hati, lisan berarti yang ketiga perbuatan ya? Betul. Yang ketiga, ranah perbuatan anggota badan. Amalun bil arkan. Nah, ini yang cabangnya paling banyak. Ada 40 cabang sendiri. Wah, 40. Apa aja tuh contohnya? Seringnya kan kita mikir ini cuma ibadah ritual ya. Kayak bersuci atau toharoh, terus sholat, zakat, puasa, haji. Itu betul masuk sini. Tapi nggak cuma itu. Ada lagi selain ibadah mahdhoh itu? Banyak. Justru di sini kelihatan luas nih iman. Termasuk juga etika, akhlak sosial. Misalnya jujur dalam berkata, nepatin janji, berbakti sama orang tua, mendidik anak dengan baik, nyambung silaturahmi. Oh, jadi hubungan sosial masuk juga ya? Masuk banget. Berlaku adil, nolongin sesama yang kesusahan. Bahkan sampai hal yang kelihatannya sepele kayak nyingkirin gangguan di jalan. Duri, batu, atau apapun. Sampai ngingkirin duri di jalan itu termasuk cabang iman? Serius? Serius, itu dianggap bagian dari iman. Kenapa? Karena itu nunjukin kepedulian kita sama orang lain, sama lingkungan. Wujud nyata dari keyakinan kalau perbuatan baik sekecil apapun, itu ada nilainya, ada dampaknya. Jadi benar-benar nyentuh semua aspek ya, dari yang paling fundamental di hati sampai tindakan sehari-hari yang paling sederhana. Betul sekali. Tapi kalau ngelihat cakupannya yang 77 cabang ini, rasanya buat ngejalanin semuanya secara konsisten tuh
Pasti ada tantangannya ya. Nggak gampang pasti. Iya, jelas nggak gampang, selalu ada tantangannya. Ada satu hadis, riwayatnya Abu Bakar bin Laul, itu nyebutin paling nggak ada 5 ujian berat buat iman seorang mukmin. Apa aja tuh 5 ujiannya? Pertama, hasutan atau kedengkian dari sesama mukmin. Ini bisa jadi ujian berat. Dari orang seiman sendiri ya? Ya. Kedua, kebencian dari kaum munafik. Ketiga, permusuhan dari kaum kafir. Keempat, nah ini dari dalam diri, perjuangan ngelawan hawa nafsu. Hawa nafsu ya, ini klasik tapi selalu relevan. Selalu. Dan yang kelima, godaan setan yang nggak pernah berhenti berusaha nyesatin kita. 5 poin itu rasanya wah kena banget ya sama kondisi zaman sekarang. Dengki antar sesama, mungkin karena persaingan, terus kebencian di medsos, hoax, hate speech, itu bisa jadi cerminan munafik atau permusuhan tadi. Betul. Belum lagi godaan materi, gaya hidup hedonis yang ngumbar hawa nafsu, terus informasi simpang siur, disinformasi. Itu kan bisa kayak bisikan setan juga ya yang menyesatkan? Iya, bener banget. Tantangannya nyata dan bentuknya makin macam-macam sekarang. Nah, tapi justru disinilah pentingnya kita paham dan berusaha ngamalin cabang-cabang iman tadi buat jadi benteng. Banyak kok hikmah dan manfaatnya. Manfaatnya apa aja tuh? Yang paling utama, iman itu bisa mendatangkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Terus numbuhin keikhlasan dalam beramal. Kan kita niatnya semua karena Allah ya, kayak di surat Al-An'am ayat 162 itu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu ya? Nah, betul. Terus iman itu juga bawa keberuntungan, karena nuntun kita ke jalan yang benar, sesuai firman Allah di awal Al-Baqarah itu. Dan fungsinya juga kayak rem, jadi sistem kendali diri, biar nggak terjerumus ke maksiat atau hal-hal haram. Jadi kalau dengerin manfaatnya tadi, ketenangan, ikhlas, tuntunan, kontrol diri, jadi makin jelas ya, iman ini bukan cuma konsep di awang-awang atau keyakinan pasif aja. Bukan sama sekali. Tapi benar-benar sistem nilai yang hidup, yang dinamis gitu ya. Kelihatan wujudnya dalam puluhan tindakan kita sehari-hari. Mulai dari hubungan sama Tuhan, sampai interaksi sama sesama manusia. Tepat sekali. Dan pemahaman inilah yang jadi bekal penting buat Anda semua dalam menghadapi, yaitu tadi, berbagai tantangan iman di era modern ini. Mau itu godaan dari dalam diri, kayak hawa nafsu, atau pengaruh dari luar, dari lingkungan, teknologi, dan macam-macam. Kuantitas, wah besar sekali. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa nutup mata ya. Masih banyak tantangan sosial, tantangan moral, kayak yang tergambar di 5 ujian iman tadi itu. Iya, itu fakta yang nggak bisa dihindari. Nah, ini kan jadi semacam pertanyaan reflektif ya buat kita semua, terutama buat Anda yang menyimak. Pertanyaan penting ini. Kenapa ya? Kok kadang-kadang kelihatan ada jarak gitu, ada kesenjangan antara besarnya jumlah pemeluk agama dengan kualitas pengamalan nilai-nilai agama itu di masyarakat? Betul. Apa artinya ini buat kita secara pribadi? Terutama dalam memahami dan yang lebih penting lagi, gimana kita menghidupkan cabang-cabang iman atau syu'abul iman itu dalam keseharian kita. Bukan cuma tahu, tapi benar-benar jadi bagian dari hidup. Nah, itu dia, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.